Ya, pemirsa, sejumlah fasilitas Transjakarta yang dirusak dan dibakar massa dalam unjuk rasa penolakan Omnibus Law sudah dibersihkan. Gubernur Anies Baswedan menyebut ada 20 halte yang dirusak dengan nilai kerugian ditaksir sekitar 55 miliar rupiah. Unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, sejumlah fasilitas umum di Jakarta mulai diperbaiki dan dibersihkan. Salah satunya yakni halte bus Transjakarta Sarinah yang rusak setelah dibakar massa. Sejumlah petugas Transjakarta membersihkan bagian bangunan yang tersisa. Halte bus Transjakarta Sarinah menjadi satu dari 20 halte Transjakarta yang dirusak massa pengunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja 8 Oktober kemarin. Selain halte, pembatas jalur Transjakarta juga rusak. Petugas Dinas Bina Marga memperbaiki pembatas jalan Transjakarta yang hancur dan rusak mulai dari perempatan Harmoni hingga stasiun kota. Proses perbaikan pembatas jalan membuat jalur busway ditutup untuk sementara waktu. Sementara dalam kunjungannya ke Simpang 5 Pasar Senen yang juga menjadi sasaran anarkis massa, Gubernur Anies Baswedan menyebut ada 20 halte yang dirusak dengan nilai kerugian ditaksir 55 miliar rupiah. Sejauh ini fasilitas umum yang paling banyak terdampak adalah halte-halte bis. Total ada sekitar 20 halte. Kemudian halte saja itu diperkirakan nilainya 55 miliar. Jadi nanti kita harus memperbaiki itu semua. Sementara untuk kerusakan fasilitas umum lainnya masih dihitung total kerugiannya. Salah satu yang terdampak yakni bioskop di kawasan Senen. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri sudah memeriksa pos polisi Tugu Tani yang dirusak dan dibakar massa pada aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Pos polisi Tugu Tani ini merupakan satu dari 18 pos polisi yang dirusak dan dibakar oleh massa. Sejumlah petugas dari Puslapfor Mabes Polri Jumat siang menggelar olah tempat kejadian perkara di pos polisi Tugu Tani Menteng, Jakarta Pusat. Petugas mengambil sejumlah sampel material sisa kebakaran dari bagian dalam dan luar pos dan langsung dibawa ke laboratorium forensik untuk kepentingan penyelidikan. Ya, saya olah TKP dari Puslapfor Mabes Polri. Oh, itu dari mana Pak Kadil? Mabes Polri, Puslapfor. Puslapfor Mabes Polri ya? Ya. Apa aja Pak Kadil yang dilakukan tadi Pak Kadil? Ya, olah TKP kejadian kebakaran yang di pos ini. Pos polisi Tugu Tani ini merupakan satu dari 18 pos polisi yang dirusak dan dibakar oleh massa aksi yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja Kamis kemarin. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Pangdam Jaya memastikan aksi anarkis dan vandalisme bukan dilakukan oleh pihak mahasiswa ataupun buruh. Diduga perusuh berasal dari luar Jakarta. Usai demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja bergulir, ditemukan fakta unjuk rasa tidak hanya diikuti oleh mahasiswa dan massa buruh. Unjuk rasa juga diramaikan kalangan pelajar dan masyarakat umum. Massa berdatangan dari luar kota mulai dari Subang, Tangerang. Banyak diantaranya bukan dari kalangan terpelajar. Umumnya mereka juga tidak memahami poin Undang-Undang Cipta Kerja. Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman menyatakan pengunjuk rasa yang berperilaku anarkis dan vandalis bukan dari kalangan mahasiswa dan buruh. Aparat keamanan masih mendalami apakah kedatangan massa yang melakukan aksi anarkis terorganisir. Ada dari buruh, mahasiswa, dan dari masyarakat. Nah, masyarakat ini dari kita pelajari sampai saat ini ada dari anarko. Saya lihat mereka tidak memahami yang sebenarnya tentang demo itu
Bahkan ini datang dari beberapa wilayah, ada yang dari Subang, dari Banten, dari Tangerang, dan sebagainya, termasuk di wilayah Jakarta juga. Nah, mereka dari kelompok-kelompok anak-anak muda. Ada terpelajar, tapi rata-rata bukan terpelajar justru, dari preman-preman masih muda-muda lah. Sementara itu, pemirsa, polisi menangkap seorang perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan yang diduga mengunggah konten hoax terkait isi Undang-Undang Cipta Kerja pada akun media sosialnya. Perempuan berinisial VE mengaku melakukan aksinya karena kecewa dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono menjelaskan VE mengunggah data yang tidak benar mengenai Undang-Undang Cipta Kerja di akun Twitter. Pelaku mengunggah konten hoax tanggal 8 Oktober setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan DPR. Menurut Argo, motif sementara pelaku karena kecewa dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Hingga saat ini, DPR belum menerbitkan salinan final Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada 5 Oktober lalu. Kemudian kita lakukan penyelidikan di sana dan kita menemukan adanya seorang perempuan ya yang melakukan diduga melakukan penyebaran yang tidak benar itu ada di Twitternya, itu Twitter @fidelyayang itu ya di sana. Sementara itu, pemirsa, Polrestabes Surabaya menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung anarkis. Mereka adalah pelaku perusakan fasilitas publik di beberapa titik. Polrestabes Surabaya menetapkan 22 orang tersangka dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung anarkis di depan gedung Geraha di kantor DPRD Kota Surabaya dan depan kantor Gubernur Jawa Timur. Polisi juga mengumpulkan barang bukti berupa senjata tajam, sejumlah bom molotov, potongan kayu dan batu yang digunakan untuk menyerang petugas, serta satu unit mobil patwal milik Polres Gresik yang hancur akibat ulah pengunjuk rasa. Dari 22 orang tersangka, 5 diantaranya orang dewasa dan 17 orang anak-anak. Para penyusup, perusuh yang kemarin ini mengakibatkan berbagai kerugian material. Antara lain ada 2 unit kendaraan yang terbakar, ya. Ada pospol yang dirusak. Sementara itu 231 orang lainnya yang terbukti tidak bersalah dikembalikan kepada orang tuanya yang sudah menunggu, namun harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua dan yang bersangkutan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 100 warga Surabaya mendatangi Mapolrestabes Surabaya mencari keberadaan anak mereka yang tidak pulang setelah unjuk rasa kemarin malam. Ya, tercatat ada 253 orang termasuk di bawah umur yang diamankan di Mapolrestabes Surabaya. Suasana halaman Mapolrestabes Surabaya Jumat siang ramai didatangi sekitar 100 orang tua mencari anak mereka yang belum pulang pasca unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu orang tua mengaku anaknya pamit untuk memancing, namun ternyata anaknya malah ikut berunjuk rasa sehingga diamankan aparat. Saya mau cari anak saya. Ya. Dia kemarin, dia izin sama saya mau mancing sama teman-temannya. Saya jam 3 saya telepon, nggak aktif HP-nya. Nah, seterusnya habis maghrib saya cari lagi, nggak ada. Saya ke mana ini? Ke gedung DPR sini. Ya. Saya tanya sama polisi, anaknya ikut demo. Saya nggak tahu karena dia izin mancing. Ya. Secara perwakilan Polrestabes Surabaya akhirnya mengizinkan sejumlah orang tua untuk menyaksikan kondisi anaknya di gedung Baradaksa. Sebanyak 253 orang ditangkap di Mapolrestabes Surabaya pasca aksi unjuk rasa berujung anarkistis di depan kantor Gubernur Jatim dan lokasi lainnya di Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, Presiden Jokowi jawab polemik Undang-Undang Cipta Kerja. Pemirsa, informasi selanjutnya akan hadir saja dan tetaplah bersama kami di iNews Pagi.